Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sambil mendengarkan atau melihat, bukan mendengarkan ya, tapi melihat video pembelajaran jarak jauh dari saya, kalian memahami tentang sistem bilangan, proses, dan konversinya ya. Baik, karena kita sudah pernah membahas sebelumnya di video sebelumnya tentang sistem bilangan dan konversi, maka hari ini saya ingin menjelaskan tentang proses aritmatika yang terdapat atau kita berlakukan pada sistem bilangan yang sudah kita pelajari. Proses aritmatika yang kita pelajari hari ini hanya penjumlahan dan pengurangan saja ya. Itu nanti kita berlakukan pada sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, kita masuk dulu ke sistem penjumlahan pada bilangan desimal. Nah, proses aritmatika penjumlahan ini kita sudah pelajari waktu kita masih SD ya. Guru-guru kita biasanya sudah mulai mengajarkan kita tentang penjumlahan ya. Perkalian biasanya sekitar kelas 5, kelas 6 ya, tapi kelas 1 itu biasanya kita diajarkan tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Atau bahkan yang sekarang anak-anak TK pun sudah diajarkan tentang penjumlahan dalam bilangan desimal. Nah, guru pada umumnya menjelaskan proses aritmatika ini dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak-anak sehingga mudah diingat. Beberapa kata biasanya dipergunakan guru kita, kata-kata yang lucu gitu ya, seperti ditulis buntutnya aja atau kepalanya disimpan, dan beberapa kalimat yang mudah dipahami oleh anak-anak. Karena biasanya kalau kita waktu SD maupun TK itu belajar sambil bermain, jadi nggak serius-serius amat. Jadi kita guru-guru kita masih mempergunakan kalimat-kalimat seperti itu. Sekarang kita udah tahu nih ya, kita sudah tahu ilmunya ya, seperti yang saya ajarkan kemarin tentang sistem bilangan untuk desimal memiliki basis atau radiks dari 0 sampai 9. Nah, ilmu yang kita sudah dapatkan, yang sudah kalian dapatkan minggu lalu, itu kita bisa terapkan di sini. Caranya, coba kita lihat di penjumlahan ya. Jumlahkan bilangan desimal dari belakang. Tetap ya, kita jumlahkan bilangan desimal itu dari belakang. Jika bilangan itu nggak ada pada simbol bilangan desimal, misalnya angka 10, 11, dan seterusnya, gitu ya, maka bilangan tersebut kita bagi dengan basis atau radiksnya. Jelas ya? Nah, oke. Lalu, nanti yang kita tulis itu adalah sisa hasil bagi. Ya, kalau guru kita mengistilahkannya dengan buntutnya aja gitu ya. Buntutnya kita tulis, padahal sebenarnya itu adalah sisa hasil bagi. Nah, sedangkan hasil baginya itu kita simpan. Nanti kita tambahkan dengan bilangan yang ada di depannya gitu. Atau yaitu itu ya, istilahnya guru kita kepalanya disimpan, nanti dijumlahin dengan bilangan yang setelahnya. Nah, sekarang saya masuk contohnya ya. 23 ditambah 65. Kita mulai dari belakang ya. 3 tambah 5, 8. 8 itu ada di desimal? Ada. Jadi kalau ada, kita langsung tulis 8. Begitu juga 2 tambah 6. 2 tambah 6, 8 juga. 8 itu ada di bilangan desimal. Jadi langsung kita tulis. Nah, sekarang saya punya contoh lain. 79 ditambah dengan 34. Nah, 9 tambah 4, 13. 13 ada di dalam desimal? Gak ada. Ya, karena desimal itu terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Ya, jadi 13-nya yang tadi seperti saya sudah uraikan di caranya, kalau dia nggak ada di simbol bilangan tersebut, bilangan desimal dalam hal ini, maka kita bagi dengan radiksnya. Radiks desimal berapa? 10.
13 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 1. Sisanya 3. Nah, 3-nya kita tulis. Ya, istilah guru kita buntutnya gitu ya. 3-nya kita tulis, 1-nya disimpan. Tuh. 1-nya disimpan, dijumlahkan ke depannya. Tapi depannya kita tambahin dulu ya. 7 tambah 3, 10. Itu pun nggak ada di dalam simbol bilangan desimal. Jangan lupa 10-nya ditambah 1, maka 11. 11 pun tidak ada di dalam simbol bilangan desimal. Jadi kalau nggak ada, kita bagi dengan radiks bilangan desimal itu, yaitu dibagi 10 sebelahnya. 11 dibagi 10 adalah 1, sisanya adalah 1. 1-nya ditulis, 1-nya disimpan, dijumlahkan di depannya. Di depannya kan sebenarnya jadinya kalau mau dilengkapin kan 0 gitu ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Oke, paham? Paham ya? Ingat-ingat lagi ya. Nah, jadi yang ditulis adalah sisa hasil baginya. Sedangkan hasil baginya itu nanti kita simpan dulu lalu kita jumlahkan dengan bilangan yang ada di depannya. Oke, konsep ini kita terapkan di sistem bilangan yang lain. Jadi, makanya saya masuk dulu ke desimal supaya mengingatkan lagi kepada kalian sebenarnya prosesnya seperti apa yang kita lakukan gitu ya. Waktu kita dulu lakukan tuh gimana gitu. Ternyata ditulis buntutnya aja, bukan ditulis buntutnya, tapi sebenarnya dibagi dengan radiksnya gitu. Nah, ini sama konsepnya atau caranya ini kita terapkan di sistem bilangan lain. Mau biner, oktal, ataupun heksa. Sekarang kita masuk ke biner deh. Penjumlahan bilangan biner. Konsepnya sama seperti penjumlahan pada bilangan desimal. Caranya jumlahkan bilangan biner dari belakang. Lalu bila bilangan itu tidak ada pada simbol bilangan biner, maaf ya, agak ribet ngomongnya, maka bagi bilangan tersebut dengan basis atau radiks bilangan biner. Bilangan biner radiksnya berapa? Ya, 2. Bukan angka 2 ya, tapi ada 2 ya. Bilangan basisnya 2 ya, angka 2 ya. Tapi jumlah bilangannya hanya ada 2 yang terdiri dari 1 dan 0 ya. Lalu tuliskan sisa hasil baginya. Nanti hasil baginya itu ditambahkan dengan bilangan setelahnya atau di depannya. Nah, contoh, saya punya angka biner 1, 0, 1. Lalu 0, 1, 1. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 ada di bilangan biner? Nggak ada, karena bilangan biner terdiri dari 0 dan 1. Maka 2 ini kita bagi dengan basisnya atau radiksnya, yaitu 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sisanya adalah 0. Nah, 0-nya kita tulis. Jadi jangan sampai nggak ditulis walaupun sisanya adalah 0. Bukan berarti kosong, ada. Tetapi nilainya 0 gitu. Ya. Maka kita tulis 0-nya. Lalu 0 tambah 1 yang selanjutnya ini. Ini ya. 0 tambah 1 adalah 1. Tapi jangan lupa kita punya simpanan 1. Jadi kita tambah 1 lagi. Ya, jadi 2. 2 ada di bilangan biner? Nggak ada. Maka kita bagi lagi dengan basisnya. Basisnya dibagi 2, yaitu hasilnya 1, sisanya 0. Nah, sisanya itu yang kita tulis di sini. Oke, kita punya simpanan 1 ya. Nah, selanjutnya 1 tambah 0 berapa? 1. Oke, ditambah, jangan lupa ditambah dengan simpanan kita, yaitu 2 juga, 1 juga. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. 2 juga tidak ada di biner, maka 2 kita bagi dengan basisnya. Hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. 0-nya kita masukkan di sini. Nah, kita kan masih punya simpanan 1, sedangkan angkanya yang lain, angka setelahnya udah nggak ada. Ya, ibaratnya ya angka setelahnya adalah 0 gitu ya. Boleh aja sih kalau kamu tambahin 0 tambah 0 tambah 1. Ya, 1 itu simpanannya ya. Tetap aja sama aja, hasilnya adalah 1. Jelas di sini?
Oke ya, konsepnya sama seperti desimal. Lanjut ya. Oke, saya punya yang contoh mudah. 1 tambah 0 dan 0 tambah 1. Udah tahu jawabannya? Ya, tahu ya. 0 tambah 1 dulu. Berapa? 1. 1 ada di biner? Ada. Langsung tulis. Nah, untuk selanjutnya, 1 tambah 0. Ini ya. 1 tambah 0 berapa? 1. 1 ada di biner? Ada. Langsung tulis. Nah, jadilah seperti ini. Jelas di sini ya. Jadi kalau dia ada, langsung tulis ya. Oke, lanjut untuk bilangan oktal. Konsepnya sama seperti penjumlahan pada bilangan desimal, sama seperti biner tadi. Jumlahkan bilangan oktal dari belakang. Bila bilangan itu nggak ada pada simbol bilangan oktal, maka bagi bilangan tersebut dengan basis atau radix dari oktalnya. Oktal berapa? Oke, 8 ya. Tulis sisa hasil baginya, dan hasil baginya itu ditambahkan dengan bilangan setelahnya. Saya punya contoh, 643 itu ditambahkan dengan 42. Kita lihat, mulai dari belakang ya. 3 tambah 2, 5. 5 ada di oktal? Ada, jadi langsung tulis. Nah sekarang, 4 tambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 ada di oktal? Nggak ada, karena oktal dari 0 sampai 7. Maka kita bagi 8 ini dengan radix dari oktal, yaitu 8. Hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Nah, 0-nya yang kita tulis di sini. Jelas ya? Oke, jangan lupa kita masih punya simpanan 1. Nah, sekarang 6. 6 ditambah di bawahnya 0 ya, ibaratnya ya. 6 tambah 0, hasilnya 6. Jangan lupa ditambahkan dengan simpanan kita, yaitu 1. Jadi 6 tambah 1, 7. 7 ada di oktal? Ada, kalau ada tinggal tulis saja. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang lain ya. 1754. 7 tambah 4 berapa? Oke, 11. 11 ada di oktal? Gak ada. Kita bagi dengan basis atau radisnya. 11 dibagi 8 adalah 1. Simpan, lalu sisanya adalah 3. Nah, 3-nya yang kita tulis di sini. Jelas ya? Oke. Sekarang 1 tambah 5. Ini simpanannya kita 1 ya. 1 tambah 5, 6. Jangan lupa tambahin ini. 6 tambah 1, yaitu 7. 7 ada di oktal? Ada. Kita langsung tulis. Jelas di sini? Oke. Saya yakin Anda mulai lancar ya. Karena itu tadi, ternyata rumusnya itu toh ya dari dulu. Ya nggak mungkin juga anak TK diajarin tentang basis radix gitu ya. Jadi sekarang karena kita udah tahu gitu ya, jadi kita pakai istilah itu. Ya. Sekarang kita masuk ke heksa. Sama seperti tadi juga. Caranya jumlahkan bilangan heksa dari belakang. Bila bilangan itu nggak ada pada simbol bilangan heksa, maka bagi bilangan tersebut dengan basis atau radiksnya. Tuliskan sisa hasil baginya dan hasil baginya ditambahkan dengan bilangan setelahnya. Kita contoh ya. 3, 5, 7, 9. Saya 4 digit tuh. Ditambah B, masih ingat ya? A, B, C, D, E, F gitu ya. A, B, C, D, E, F. Yang ada di heksa itu mewakili angka apa ya? Harus hafal ya. B ditambah dengan B, 2, 1. Oke, kita mulai. 9 mulai dari belakang. 9 tambah 1 berapa? 10. 10 itu ada di heksa? Ada. Ada. Ya. Simbolnya apa kalau 10? Iya. Simbolnya adalah A. Jadi kita tulis A. Oke ya. 7 tambah 2? 9. 9 ada di heksa? Ada. Kita tulis 9. 5 tambah B. B itu berapa? Oke, 11. 11 tambah 5. 11 tambah 5, 16. 16.
Ada di heksa? Enggak ada di heksa. Jadi 16 itu kita bagi dengan radiks dari heksadesimal, yaitu 16 juga. 16 dibagi 16 adalah 1, sisanya adalah 0. Nolnya yang kita tulis di sini. Oke, jangan lupa kita punya simpanan 1 di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bilangan di depannya, yaitu 3. 3 ditambah di bawahnya ini 0. Ya. 3 tambah 0, 3. Jangan lupa, masih punya simpanan 1. Jadi tambahin 1, hasilnya adalah 4. 4 ada di heksa? Ada. Jadi kita langsung tulis di sini. Ini adalah hasilnya. Jelas di sini? Oke. Jangan lupa loh ya, huruf A, B, C, D, E, F. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh tanya di WhatsApp grup ya, atau kita diskusi di grup kita ya. Bisa di GCR juga bisa. Jelas ya untuk penjumlahan? Oke, sekarang kita lanjut nih. Masuk ke pengurangan. Sama seperti tadi, saya masuknya ke desimal dulu, karena di desimal itu kita diajarkan oleh guru kita ada istilah-istilah yang sebenarnya nanti kalau kita pikirkan lagi itu sebenarnya ada hubungannya sama ilmu yang tadi kita sudah dapatkan minggu lalu tentang sistem bilangan. Ya, oke. Beberapa kata yang mungkin sering guru kita ucapkan pada proses aritmatika pengurangan itu biasanya pinjem dulu dari angka di depan gitu ya. Nah, itu kita menggunakannya untuk beberapa kalimat yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi guru-guru kita itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang sambil bermain sambil belajar gitu ya. Jadi pinjem dulu tuh dari angka di depannya gitu ya. Tapi waktu kita pinjem, masih ingat nggak? Waktu kita pinjem kita dapat angka berapa? Iya, kita dapat angka 10 loh. Ya. Kenapa nggak dikasih 1 gitu ya? Kenapa nggak dipinjeminya nggak 100? Kenapa nggak 1 juta gitu ya? Kenapa dikasih pinjemnya angka 10? Ada yang udah tahu jawabannya? Itu adalah radiks atau basis dari bilangan desimal gitu. Ya. Oke ya. Ingat, itu adalah basis atau radiks dari bilangan desimal. Seperti halnya tadi. Karena dia angkanya melebihi angka 9 waktu dia penjumlahan, maka angka yang double 2 itu, digit 2 itu kita bagi dengan radiks dari si desimal, yaitu 10. Dapat hasil bagi, dapat sisa. Yang kita tulis sisanya gitu ya. Kalau dulu guru kita bilang buntutnya gitu ya. Tuh seperti itu. Nah, kalau ini juga sama, kita pinjem di depan. Tapi dapatnya angka 10. Dulu kan kita nggak ada pertanyaan, kok dikasih 10 gitu ya. Kenapa nggak 1 juta, nggak 100, biar gedean gitu ya. Tapi ternyata kita baru tahu sekarang bahwa yang kita pinjam itu adalah satu angka itu yang sebesar radiks dari si bilangan tersebut gitu. Oke, sekarang kita masuk nih. Caranya pengurangan bilangan desimal tentu saja sama seperti penjumlahan, yaitu dari belakang. Bila pengurangan angka terakhir posisi belakang angka pertama itu dikurangi nggak cukup untuk mengurangi angka terakhir posisi belakang pada angka kedua atau pengurang, maka angka 1 itu akan meminjamkan 10 angka dari angka yang ada di depannya. Angka di depannya hanya berkurang 1 loh, gitu ya. Karena dia position value ya, masih ingat ya position value 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 gitu ya. Nah, dia tuh di situ gitu ya. Ketika dia ngurangin ngasih ke belakang, jadi posisinya tuh dia berubah gitu ya, berkurang. Ya. Nah, yang di depan itu hanya berkurang 1. Tapi dia ngasih pinjam angka 10. Tuh. Jelas di sini ya. Jadi sebenarnya dia memberikan position value-nya yang sebesar 10 tadi gitu. Ya. Oke ya, angka di depannya hanya berkurang 1 walaupun kita meminjamkannya, walaupun dipinjamkannya 10 angka gitu. Nah, habis itu lakukan selanjutnya sampai mencapai angka terdepan atau posisi yang pertama. Sekarang kita masuk nih ke contoh. Ini saya hanya mengulang saja sewaktu Anda
pernah diajarkan waktu SD ya. Jadi nanti bisa kita terapkan di sistem bilangan yang lain. 503 itu akan dikurangi dengan 41. Oke, sekarang kita dari belakang. 3 dikurang 1 bisa? Bisa. Jadi, karena dia bisa dan angkanya ada di dalam bilangan desimal, ya, angkanya ada ya di dalam bilangan desimal, maka kita langsung tulis 2. Oke, nah sekarang 0. 0 dikurang 4. Bisa? Gak bisa. Kita pinjem ya. Kalau ada bilang gitu kan ya waktu guru ya. Pinjem dari di depannya gitu. Dikasih pinjemnya 10. 0 akan pinjam 10 angka di depannya. Yaitu yang dipinjam adalah satu angka yang besarnya sebesar radiksnya si bilangan tersebut, yaitu position value 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita minjem di depan gitu ya, ibaratnya gitu. Dikasih nih sebesar 10. Nah, 10 tambah 0 itu adalah 10. Nah, 10 nanti dikurangin dengan 4, yaitu sisanya 6. 6 ada di bilangan desimal? Ada. Jadi tinggal tulis. Nah, si angka yang di depannya itu hanya berkurang 1. Ibaratnya dia berubah posisi value-nya gitu ya. 5 dikurang 1 adalah 4. 4 ada di bilangan desimal? Ada. Jadi tinggal tulis saja. 4 dikurang 0. Jelas di sini? Ya, ingat konsepnya diingat dulu, lalu Anda terapkan di sistem bilangan yang lain. Sama. Mengapa hanya dipinjamkan 10? Tadi sudah terjawab ya. Karena yang dipinjamkannya itu sebenarnya sebesar ya position value-nya, yaitu yang sebesar radiksnya, yaitu 10. Jadi bukan 100, bukan 1 juta. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan biner. Diingat-ingat tadi caranya atau algoritmanya seperti itu ya. Mulai dari belakang dulu, pengurangan bilangan biner dari belakang. Bila pengurangan angka terakhir posisi belakang pada angka pertama tidak cukup untuk mengurangi angka terakhir pada posisi belakang di angka kedua atau si pengurang, maka angka pertama akan meminjamkan berapa? 2 angka, bukan 10, karena basisnya dari si biner adalah 2. Yang ada di depannya, angka di depannya sama, hanya berkurang 1 saja, walaupun dia meminjamkan 2 angka. Oke, lakukan selanjutnya sampai mencapai angka terdepan atau posisi pertama. Sekarang saya punya angka 1, 0 dikurangin dengan 0, 1. Oke ya. Mulai dari apa? Dari belakang. 0 dikurang 1. 0 dikurang 1. Bisa? Nggak bisa. Maka 0 akan pinjam angka di depannya. Sebesar berapa? 2. Dapatnya 2. Jadi 2 ditambah 0 adalah 2. Nah, 2 itu baru dikurangin 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. 1 ada di biner? Ada. Jadi kita tinggal tulis. Oke. Jelas ya? Nah, lanjut. 1 ini kan tadi sudah dikurangi ya. Dikurangkan. Maka 1 ini dia akan berkurang 1, bukan 2. Maka dia tinggal 0. 1 dikurang 1, yaitu 0. Jadi langsung tinggal tulis 0. Sama aja sih kalau Anda nggak tulis di depannya 0 gitu ya. 1 aja. 0, 1 ya sama dengan 1. Lain dengan 1, 0. Ya. Oke ya, jadi hasilnya adalah 1. Jelas di sini? Jelas. Sekarang kita masuk deh. Angka digit yang agak banyakan. 1, 1, 0, 1. Itu dikurangkan dengan 1, 1, 0. Oke. 1 dikurang 0 bisa? Bisa, yaitu 1. Nah, 0 dikurang 1, bisa nggak? Nggak bisa. Ya,
maka dia pinjem angka di depannya ya. Nah, ini kan 0 dikurang 1 nggak bisa, maka dia pinjem angka di depannya. Bukan pinjem ya. Ngambil angka di depannya. Sebesar berapa? 2. Jadi 2 tambah 0, 2. 2 kurang 1, 1. Oke. Ini tadi dia 1 berkurang 1, maka dia jadi 0. Nah, 0 di sini 0 ya sekarang. 0 dikurang 1 bisa? Nggak bisa. Maka bukan pinjem, ambil angka yang position value yang di depannya, yaitu sebesar radiksnya, yaitu 2. Oke, 2. Jadi nanti 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Oke, sedangkan si 1 ini tadi sudah memberikan basisnya kepada si angka belakangnya, gitu ya. Maka dia nanti 1 dipinjemin 1 jadi 0. Maka tadi hasilnya seperti ini. Jelas ya? Oke, jadi hasilnya ini. Pegel. Jelas di sini? Oke. Diulang-ulang lagi videonya kalau belum mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke oktal. Prinsipnya sama seperti tadi. Pengurangan bilangan oktal dari belakang. Bila pengurangan angka terakhir posisi belakang pada angka yang pertama itu nggak cukup, atau yang dikurang itu nggak cukup, untuk mengurangi angka terakhir posisi belakang pada angka kedua atau pengurang, maka angka pertama akan meminjamkan 8 angka, karena basis dari oktal adalah 8. Dari angka yang ada di depannya. Angka di depannya hanya berkurang 1, walaupun dia meminjamkan 8. Ya. Lakukan selanjutnya sampai mencapai angka terdepan atau posisi pertama. Ini contoh lagi, 253 dikurangin 71. Oke ya. Kita mulai dari belakang. 3 kurang 1, 2. 2 ada di oktal? Ada. Jadi kalau ada tinggal tulis. Oke. 5 kurang 7 bisa? Nggak bisa. Ya. Maka dia akan mengambil angka yang ada di depannya, yang di posisi value yang di depannya, sebesar 8. Jangan lupa, jangan 8 yang ditulis, tapi 8 ini ditambahin dengan angka asalnya dia, yaitu 5. Jadi 13. Nah, 13 inilah yang nanti dikurangkan dengan 7. 13 dikurang 7, 6. Maka kita tulis 6 ada ya di oktal ya. Oke, kita tulis 6. Nah, si 2 tadi kan sudah diambil ya 1. Ya, 1 posisi gitu ya. Maka dia berkurang. Jadi 1. Dikurang 1 jadi 1. Jadi tinggal ditulis aja di sini karena di bawahnya adalah angka 0 ya. Oke. Jelas di sini? Nah, ingat, dia hanya memberikan 8, tapi berkurangnya hanya 1. Oke. Nah, sekarang masuk ke heksa. Pengurangan sama. Bilangan heksa dari belakang juga. Bila pengurangan angka terakhir posisi belakang pada angka pertama atau yang dikurang, itu tidak cukup untuk mengurangi angka terakhir posisi belakang pada angka kedua atau pengurang, maka angka pertama akan akan memberikan 16. Basisnya heksa 16. Dan angka yang di depannya itu hanya berkurang 1 saja. Oke ya, lakukan terus sampai mencapai posisi pertama. Nah, sekarang saya punya contoh 28A. Masih ingat A ya? Oke. Dikurangin dengan F9. Oke. Nah, sekarang A dikurangin 9. A itu berapa? Iya, A itu 10. 10 dikurang 9, 1. 1 itu ada di heksa? Ada. Jadi kita tinggal tulis ya. Oke. Nah, sekarang 8. Kan nggak ada yang diberikan ya ke belakangnya.
Jadi tinggal sekarang langsung dikurangkan. 8 dikurang F. F itu berapa? Oke, 15. Bisa 8 dikurang 15? Nggak bisa. Jadi 8 itu akan mendapatkan satu angka dari depannya yang sebesar 16. Langsung jangan 16 dikurang 15 ya, tapi 16-nya ditambahin dulu dengan 8-nya. Nah, 8 tambah 16 hasilnya 24. Nah, 24 ini yang dikurangin dengan F atau 15. 24 dikurangin 15, 9. 9 ada di heksa? Ada. Jadi kita tulis 9. Untuk angka yang di depannya 2. 2 ini tadi sudah memberikan ke belakangnya. Jadi berkurang 1, hasilnya adalah 1. Di bawahnya ada lagi angka? Enggak ada. Langsung ditulis. Oke, jelas di sini? Jelas ya? Jadi untuk proses-proses aritmatika penjumlahan, pengurangan gitu ya. Itu konsepnya Anda harus pahami, nggak usah dihafal sebenarnya. Ya, ingat-ingat aja yang di desimal dulu gitu ya. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sistem bilangan yang lain. Mengapa saya katakan atau saya bicarakan seperti ini? Karena nanti di materi pertama Anda sudah menghitung mapping storage dengan mempergunakan satuan heksadesimal gitu. Jadi kita nggak pakai desimal seperti biasanya, tapi kita pakai heksadesimal. Makanya saya ajarkan terlebih dahulu tentang sistem bilangan, konversi, lalu ada proses penjumlahan dan pengurangan. Dipahami tiga-tiganya, kalau belum mengerti silakan ditanyakan sebelum Anda masuk ke materi pertama. Jadi kalau dia belum mengerti di 3 ini, mau masuk materi pertama, saya ragu Anda menghitung dengan benar gitu. Jelas ya di sini ya? Oke, kalau jelas, baik, terima kasih. Cukup hari ini untuk materi tentang proses aritmatika penjumlahan dan pengurangan pada sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.